Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jaba di Cerita di Luar Nalar. Kali ini gue mau bacain cerita yang dikirim dari teman gue sih. Mungkin langsung saja ke ceritanya. Judulnya itu Teror Pocong Paledang. Kejadian itu tak pernah terlupakan bagi seisi penghuni kampung Paledang. Orang-orang di kampung Paledang akan selalu mengingat ketika malam hari itu. Tak pernah sama seperti malam-malam sebelumnya. Malam di mana setiap malamnya sesosok pocong meneror seisi penghuni kampung Paledang. Semua kejadian bermula pada hari itu. Mayat Ki Karsa ditemukan mengambang, tak bernyawa lagi di sungai hilir kampung. Dua orang petani desa yang pertama kali menemukan jasad Ki Karsa saat itu. "Mantap, itu apa yang nyangkut? Seperti mayat orang," kata salah seorang petani. "Alah Din, mayat siapa itu? Kenapa bisa nyangkut seperti itu?" "Ayo cepat kita angkat," jawab petani yang lainnya. "Innalillahi, Ki Karsa, kenapa bisa seperti ini?" Mereka terkaget bahwa mayat yang mereka angkat adalah mayat Ki Karsa, salah satu penduduk di kampung Paledang. Malam harinya, orang-orang lari takut sambil terkaget-kaget ketika mendengar di kuburan Ki Karsa terdengar suara wanita yang sedang merintih. Keesokan malamnya, warga yang baru pulang dari tahlilan almarhum Ki Karsa terkejut lari sambil minta tolong, sebab jalan pulang mereka dicegat oleh sesosok putih berupa kain kafan yang menghalangi jalan. Yang mencengangkan adalah kejadian di hari ketiga. 3 warga yang malam ronda ditemukan pagi harinya sedang menggelantung tak sadarkan diri menyangkut di batang pohon ceringin. Dengan serumnya masing-masing. Lalu semua orang bilang kalau arwah Ki Karsa gentayangan nyegat jalan desa. Siangnya, seisi kampung Paledang bermusyawarah tentang keresahan warga yang telah mengalami teror pocong Ki Karsa 3 malam berturut-turut. Salah satu warga yang merupakan ketua di kampung Paledang memanggil seluruh warga kampung, tak ketinggalan Pak Kiai selaku tokoh agama di kampung tersebut. "Kinata kemana?" tanya Pak RT. "Itu, dia mulai kejadian malam tahlil langsung sakit batuk. Malahan kemarin sampai mengeluarkan darah banyak," jawab salah satu warga yang mengetahui kondisi Kinata. Kinata adalah seorang teman almarhum Ki Karsa. Mereka berdua dikenal oleh warga karena memiliki hobi yang sama, yaitu memancing di sungai. Pak RT merasa heran apa Kinata memiliki riwayat penyakit batuk yang parah. Tetapi warga yang dekat dengan Kinata mengatakan bahwa sepengetahuan mereka, Kinata tidak mempunyai riwayat batuk parah. Jadi menurut Pak Kiai, baiknya apa yang harus kita perbuat? Pak RT mulai bertanya pada Pak Kiai. Sambil berpikir, Pak Kiai menjawab, "Ada cara ngakalinnya. Hanya agak repot." "Repot bagaimana?" Pak RT terheran. Dengan ratiban yang lamanya 40 malam sambil mengabring dan keliling desa.
kata Pak Kiai mengusulkan solusi. Ratiban merupakan kegiatan keliling desa sambil tahlil. Mendengar itu, seluruh warga kampung bergumam agak keberatan. Waduh, 40 malam. Waduh, keliling desa. Bagaimana ini? Nggak tahu deh. Nanti gimana kalau dicegat hantu? Dengan nada jengkel pun, Pak RT menegaskan, yang pengecut gak usah ikut. Di tengah musyawarah warga, seorang nenek menghampiri kerumunan. Nenek tersebut menghampiri seorang bernama Usep. Usep ini tak lain merupakan putra dari Pak RT yang sedang memimpin musyawarah. Si nenek yang penasaran akan kerumunan warga lantas bertanya pada Usep, apa yang tengah terjadi? Usep menjelaskan bahwa ini upaya warga untuk mencari solusi dari masalah arwah Ki Karsa yang meneror warga kampung. Ki Karsa? Alah Usep, itu benar ceritanya, bukan bohong. Emak lihat sendiri. Sambil tersentak, si nenek mengiyakan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Hah? Apa benar, Mak? Gimana ceritanya? Tanya Usep penuh rasa ingin tahu. Kejadiannya tepat sehari yang lalu, ketika malam hari setelah badai isya, ngeliat gelagat si Acep aneh. Mak lihat dia ngintip terus keluar pintu. Sama emak si Acep emak teguh, ngapain ngintip keluar pintu terus? Pamali udah malam. Kata si Acep lagi lihat ada orang di depan teras sambil batuk-batuk. Batuk? Cuk emak heran. Siapa, tanya emak Kata si Acep rupanya mirip Ki Karsa. Hus, bentak emak si Acep. Ki Karsa baru meninggal kemarin. Sudah tidur sana. Tapi malam itu saking penasarannya emak intip balik di gorden. Hantu Ki Karsa masih di kain kapan, nampakin ke emak. Kasihan arwahnya belum tenang itu Pungkas emak menyelesaikan kisahnya yang dialami. Mendengar itu, Usep pun menenangkan emak. Iya, kan ini lagi diikhtiarin sama bapak. Juga semua warga, insya Allah malam sekarang semua sudah mulai ngabring keliling desa. Hari itu pun menjelang malam, matahari perlahan-lahan turun menyembunyikan sinarnya. Di balik pegunungan, membuat suasana alam kampung itu perlahan gelap, hingga akhirnya malam pun tiba. Lalu semua lelaki yang sehat keluar dari rumahnya. Kemudian ramai-ramai kumpul di masjid. Mak, Damar yang satu lagi mana? Kan Damar ada 2. Pasti yang satu mah dibawa sama si bapak. Tanya Usep pada emaknya. Dibawa sama si Abah juga ikut bareng sama si bapak. Udah aja lah bikin obor. Jelas emak. Karena waktu itu pun listrik belum ada. Lampu Damar dinilai menjadi salah satu penerangan yang efisien pada saat itu. Jika lampu Damar tidak ada, sudah menjadi hal yang biasa warga akan membuat obor. Atuh. Si Abah temani pakai ikut segala. Jadi gue harus buat obor. Mana udah pada ninggalin lagi. Kata Usep sambil berkeluh kesah. Di tengah jalan, ketika Usep akan melintasi rumah Mang Isim, dari kejauhan, Usep melihat seseorang yang sedang duduk di depan teras rumah Mang Isim. Yang anehnya, kondisi rumah Mang Isim pada saat itu gelap. Itu kelihatannya ada Mang Isim. Untung ada teman. Siapa tahu mau diajak keliling, kata Usep lega. Menduga ia tak harus sendirian ke masjid, tapi Usep pun dibuat heran ketika uangnya tiba-tiba padam. Aduh, nah uangnya kalau mati. Nggak apa-apalah,
ini. Punten Mang Isim, belum berangkat? Ayo atuh, siapa tahu mau bareng. Kata Usep kepada orang yang sedang duduk di depan teras rumah Mang Isim. Orang yang Usep kira Mang Isim tidak menjawab ajakan Usep. Bukannya menjawab, dia malah seperti melantunkan suara nyanyian pelan, tetapi terdengar oleh Usep. Suara ketuk, suara kenang, suara kaliling dan suling. Tak lama, yang bernyanyi pun batuk, terkekeh. Ketika mendengar lantunan suara nyanyian orang itu, entah mengapa Usep menjadi merasa merinding, dan Usep yang sudah mengenal lama Mang Isim merasa bingung bahwa suara yang ia dengar bukan suara Mang Isim. Suara yang Usep dengar seperti lantunan suara kakek-kakek sedang bernyanyi. Walaupun bagaimanapun Usep hanya berpikir kalau Mang Isim sepertinya sedang tidak sehat. Mungkin itulah yang menyebabkan suara Mang Isim berbeda. Lagi pula, Usep mendengar suara batuk. Mungkin pemikiran Usep ini, batuk, kata Usep dalam hati. Usep seperti terkaget kembali ketika ia mengulang kata batuk. Entah mengapa, Usep menjadi teringat cerita emak dan Acep. Waktu itu, Usep ingat betul ketika emak bercerita bahwa si Acep melihat rupa Ki Karsa sedang batuk-batuk di depan teras rumah emak. Tidak mau membuat dirinya diliputi pikiran yang semakin kalut, Usep pun memutuskan pamit kepada Mang Isim. Mang Isim sepertinya lagi gak sehat, atau saya berangkat duluan. Assalamualaikum, kata Usep dengan nada sedikit takut berpamitan dengan Mang Isim. Meski Usep pun ragu, apa itu Mang Isim atau sosok lainnya. Singkatnya, Usep sampai di masjid, tempat di mana titik awal masyarakat akan berkeliling desa sambil bersolawat. Terlihat warga yang sudah berkumpul ramai, masing-masing dari mereka membawa alat penerangan. Selain itu, tak sedikit dari mereka membawa sarung untuk menemani kehangatan mereka di balik sarungnya ketika udara malam berubah menjadi sangat dingin. Sesampainya di masjid, Usep pun dihampiri oleh Abah. Abah sendiri tak lain merupakan kakek Usep yang ikut rombongan keliling. Kakek Usep teh, kemana aja atuh? Tuh bapak kamu nanyain, dikirain teh gak akan ikut, kata si Abah sambil mengangkat lampu damarnya ke arah wajah Usep. Abah pun merasa heran ketika melihat Usep yang sama sekali tidak membawa alat perlengkapan apapun ke masjid. Tadinya mah mau ngajak dulu Mang Isim, Mbah, yang jadi lama juga, tapi Mang Isim lagi sakit, jadinya gak ikut sama Usep, jawab Usep. Ari Ujang kayak yang bingung, Mang Isim teh dari kemarin belum pulang dari Kuningan, diem di mertuanya, jawab Abah yang kali ini Abah mengerutkan keningnya mendengarkan cerita Usep. Usep yang dibuat bingung oleh cerita Abah kemudian bergumam, waduh, tadi siapa tuh? Masa iya ada orang lagi diem di teras rumah malam-malam gini? Akhirnya, waktu pun tiba ketika warga bersiap untuk berkeliling desa. Terlihat sebagian orang sedang mengatur terang lampu damarnya. Sebagian lagi sedang mengikat sarung di pinggangnya, dan iring-iringan pun bergerak dipimpin oleh Bapak Usep dan Pak Kiai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya iring-iringan menelusuri jalan desa, terus keliling ke sisi kampung dan sisi lainnya. Awalnya iring-iringan menelusuri jalan desa,
Terus dikelilingi sisi kampung ke sisi lainnya. Semua nampak biasa-biasa saja, tak ada kendala sedikit pun. Hanya suara-suara alam yang menemani iringan-iringan warga. Suara jangkrik yang terdengar silih bersautan masuk ke jalan yang mengarah pada hutan kecil. Hanya terdengar suara burung saling menungkur di atas pohon yang lebat dan suara lantunan sholawat yang menggema di dalam hutan kecil. Sambil warga berjalan masing-masing mulai saling memandang. Mereka mulai merasa merinding akan suara sholawat yang mereka lantunkan menggema di dalam hutan. Mereka merasa suara sholawat yang mereka lantunkan terdengar seperti ada yang menyahutinya jauh di kegelapan hutan sana. Meski mereka pun sadar itu hanya suara gema. Tepat tengah malam dan pertengahan jalan di dalam hutan kecil, para pemuda yang ikut tertib pada loncat kocar-kacir sambil menjerit melihat ada sesosok yang di kain kafani ikut tertib menyahuti lantunan sholawat di atas pohon. Akibatnya semua pemuda yang berbaris di belakang iring-iringan pada loncat kocar-kacir. Salah satu pemuda lari ketakutan tanpa tentu arah. Di ujung jalan pemuda itu merasa lega melihat iring-iringan lain. Hanya ia mulai merasa heran. "Hei, tungguin saya. Hei, kenapa pada jalan ke situ? Itu mah makam," teriak pada iring-iringan. Astagfirullah, Allahu Akbar. Kaget yang ia teriaki sesuatu iring-iringan yang lain. Di tempat lain, 3 orang memutuskan berlari dan bersembunyi di pos ronda. "Orang mah lari teh ke rumah, kita mah malah ke pos ronda," salah satu orang bersuara sambil sedikit mengeluh. "Biarin atuh meni, takut saya pulang jalan makam," jawab salah seorang lagi. Ternyata ia meminta untuk ditemani di pos ronda karena tidak memungkinkan untuk dia lari pulang ke rumahnya, sebab jalan pulangnya yang melewati jalan makam. Di tengah percakapan mereka mendengar suara seperti suara benda jatuh di atas pohon. "Suara apa itu? Coba lihat, Mang." Astagfirullah. Mereka terkaget merinding melihat sesosok yang mereka lihat. Namun, yang kasihan lagi adalah nasib Mang Yana. Mang Yana adalah salah satu warga kampung yang terkenal paling penakut. Dia adalah orang yang paling pertama kabur dari iring-iringan ke rumahnya. Merasa aman, baru sampai di rumahnya ia langsung menutupi dirinya dengan sarung. Sambil gemetar di balik sarungnya, dia mendengar suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa masih ada suara yang ratiban? Pada belum pulang itu teh. Karena penasaran, di balik sarungnya ia mengintip keluar, dan betapa terkejutnya dia saat melihat keluar. Entah bagaimana ceritanya, seketika Mang Yana tengah berada dalam keranda mayat dengan 4 sosok sedang memanggulnya. Lalu Mang Yana ditemukan tidak sadar, sedang terbaring oleh warga di makam. 3 hari sakit parah pas sadar. Dia cerita kalau dia dibawa oleh sesosok pocong. Maksud mengadakan ratiban 40 malam tidak terlaksana. Malah pada malam besoknya yang ratib hanya tinggal sendiri, yaitu sosok putih di kain kafan. Hari ini Kinata meninggal, sahabat Ki Karsa dalam hobinya memancing. Bapak tidak putus harapan, Mang Marbot dipanggil ke rumahnya. "Coba, bagaimana menurut Emang?
Seperti yang keterlaluan ini hantu teh. Saya baru melihat yang seperti ini, tanya Bapak Usep pada Mang Marbot. Sepertinya yang Bapak sudah tahu. Kenapa sebabnya Ki Karsa meninggal dunia? Jawab Mang Marbot. Kan semua juga tahu meninggalnya teh karena tenggelam waktu lagi mancing. Mang Marbot kemudian menjelaskan bahwa rumor yang selama ini diketahui semua orang bahwa Ki Karsa meninggal akibat tenggelam di sungai saat mancing apa benar? Atau ada yang menenggelamkan Ki Karsa? Mendengar penjelasan tersebut, Usep dan bapaknya jadi bingung apa yang dimaksud Mang Marbot. Akhirnya, untuk memastikan kronologi kematian Ki Karsa yang lebih valid, Nyi Karsa dipanggil Bapak Usep untuk ke rumahnya. Dengan dijemput oleh Mang Marbot, beberapa selang waktu Nyi Karsa telah sampai di rumah Bapak Usep. Bagaimana? Sehat, Bi? Bapak Usep. Alhamdulillah, Pak, jawab Nyi Karsa. Tidak lama sesudah bersalaman, Nyi Karsa bercerita terkait dengan apa yang menimpa suaminya. Seperti yang saya perhatikan, yang menyebabkan kematian Ki Karsa adalah Kinata, teman sedesanya. Mendengar penjelasan singkat Nyi Karsa, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin sahabat yang selalu mengisi luang waktu bersama tega melakukan pembunuhan? Nyi Karsa menyambung penjelasan bahwa sebenarnya semua tragedi yang menimpa suaminya merupakan motif kecemburuan hingga akhirnya Ki Karsa meninggal di tangan Kinata. Sambil menarik nafas, Nyi Karsa dengan menguatkan diri yang menceritakan kembali kisahnya. Mungkin Bapak sudah tahu bahwa Ki Karsa ini punya riwayat penyakit batuk parah. Waktu itu hampir mau maghrib. Ada yang mengajak untuk memancing. Sudah barang tentu itu hobinya dan tidak memperdulikan akan batuknya. Saya mendengar yang memanggil dari suaranya seperti Kinata. Semenjak Ki Karsa berangkat, hati mulai sudah tidak tenang. Masalahnya keingat dengan penyakit batuknya, apalagi sedang dingin. Jam 9, 10 belum datang, saya langsung lapor ke pos ronda, tapi tidak ditanggapi. Dingin katanya. Setelah paginya datang, Bapak juga sudah tahu. Tidak tahu bagaimana hati saya curiga kalau tenggelamnya tidak wajar. Siang dikuburkan, malamnya saya kunjungi makamnya. Hari itu saya kelepas omong karena saking sakit hatinya. Kalau Ki Karsa meninggalnya karena sebab dibunuh, seperti sangkaan saya, semoga Gusti Allah menurunkan penyakit Ki Karsa kepada orang yang sudah berbuat jahat. Dan nampaknya dikabul. Buktinya Kinata meninggal karena batuk parah. Lalu semuanya nampak termenung setelah Nyi Karsa menyelesaikan kisahnya. Seakan tak tahu apa yang harus dikatakan, Bapak Usep kemudian mulai mengatakan sepatah kata. Allahu Akbar, katanya pelan. Sekarang begini saja, Nyi. Sudah pastinya Ki Karsa sudah meninggalkan kita. Kalau sebab kematiannya mungkin bisa bagaimanapun. Kalaupun iya, kan yang sudah berbuat jahat sudah meninggal. Sekarang Nyi Karsa tinggal sabar dan tawakal. Yang hanya bisa saya katakan, saya mewakili seluruh warga kampung Paledang bila mana ada kesalahan-kesalahan yang tak disengaja ataupun yang disengaja. Umumnya dari warga yang khususnya saya selaku ketua rukun tetangga. Kampung ini meminta maaf sedalam-dalamnya dan sudikah Nyi Karsa memaafkannya dan mulai melupakan semua dendam yang ada untuk memulai lembaran baru. Nampaknya Nyi Karsa meneteskan air mata sambil mengatupkan bibirnya seolah-olah menguatkan diri.
Dengan tubuh yang sudah tak berdaya, akhirnya Nyi Karsa dapat mengatakan bahwa ia sudah memaafkan apa yang terjadi dan mulai melupakannya. Nyi Karsa sadar bahwa sesuatu hal yang sia-sia jika ia memendam rasa dendam pada seseorang yang sudah meninggal. Toh, rasa dendam yang ia simpan pun tak akan membuat suaminya kembali ke dunia lagi. Semenjak hari itu dan setelahnya, Kampung Peledang nampak sangat damai dan tenang. Bahkan, tak pernah ada ketenangan semacam itu sebelum-sebelumnya. Dengan ketenangan yang menyelimuti, seolah-olah mereka sudah melupakan kejadian teror yang pernah dialami sebelumnya. Mungkin hanya itu saja episode kali ini, episode edas. Buat yang mau ngasih saran atau masukan, silahkan tulis di komentar dan terus support kami di channel Cerita di Luar Nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.